NBA offseason baru saja dimulai, dan sepertinya kegilaan sudah mulai terjadi. Saat ini, muncul kabar bahwa Bradley Beal akan mendarat ke Phoenix Suns. Hal ini merupakan hal yang gila. Suns sudah memiliki dua skorer super hebat, yaitu Kevin Durant dan Devin Booker. Tambahan Bradley Beal ke dalam skuad mereka membuat skuad Phoenix Suns ini jadi tambah mengerikan dalam urusan offense. Menariknya, untuk mendapatkan Bradley Beal, Phoenix haruslah juga melepas point guard utama mereka, yaitu Chris Paul. Trade ini memang belumlah resmi terjadi. Meski begitu, proposal sudah disetujui, dan kini kedua tim sedang menyiapkan proses-proses yang diperlukan. Kita tinggal menunggu saja sampai trade ini resmi terjadi. Buat kalian yang lagi nyari jersey basket NBA, kalian boleh banget nih langsung cek AZ Sportswear. Berbagai jersey NBA tersedia di sini, mulai dari jersey Stephen Curry, Kobe Bryant, Michael Jordan, dan masih banyak lagi. Desain jersey yang ada di sini juga unik-unik loh, jadi pastinya bakal bikin penampilan kalian saat main basket jadi tambah kece. Oh ya, kalian juga bisa custom jersey suka kalian di AZ Sportswear. Cocok banget nih buat kalian yang lagi ngebuat tim. Yuk buruan cek AZ Sportswear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Bradley Beal merupakan salah satu skorer terbaik di NBA. Dengan rataan sebesar 23 points dan 5 assist musim lalu, Beal merupakan pemain terbaik di Wizards, sekaligus merupakan salah satu pemain terproduktif di NBA. Sayangnya, meski ia sudah tampil produktif, tapi ia gagal membawa Wizards ke jalan yang baik. Sebenarnya, semua hal ini bukan sepenuhnya kesalahannya. Wizards memang merupakan tim yang buruk. Skuad mereka di musim lalu dan musim-musim sebelumnya lebih buruk dibanding skuad tim-tim lain di NBA. BTW, Wizards ini benar-benar ampas dalam playoff. Faktanya, di 5 tahun terakhir, mereka belum pernah sekalipun memenangkan satu serial playoff. Jadi, sejak 2018 sampai sekarang, mereka hanya pernah mencapai ronde 1 playoff atau, lebih buruk lagi, tidak berhasil lolos ke playoff sama sekali. Beal sendiri sudah lama berada di Wizards. Ia sudah berada di tim ini sejak awal karirnya di NBA, yaitu sejak tahun 2012. Dan selama itu, ia belum pernah membawa Wizards ke babak yang jauh di playoff. Usia 11 tahun, Beal pun akhirnya merasa sudah cukup puas di Wizards. Sebenarnya, selain Bradley Beal, pihak Washington Wizards pun juga sudah mau melakukan perombakan. Banyak pemain-pemain bintang Wizards di musim ini yang memilih untuk hengkang. Bradley Beal, ia memilih untuk pergi ke tim contender. Lalu pemain terbaik kedua, Kyle Kuzma, juga sama. Kuz menolak player option-nya di musim depan dan memilih untuk menjadi pemain bebas agen. Washington Wizards sudah menyerah dengan roster mereka saat ini, dan kini sudah saatnya mereka melakukan rebuilding. Oh ya, ngomong-ngomong, Beal ini punya kekuatan yang amat besar dalam trade-nya di offseason kali ini. Berbeda dengan pemain lain yang tidak bisa menentukan mau ke tim mana mereka di-trade, Beal ini bebas menentukan ia ingin di-trade ke tim mana. Bahasa kasarnya, meski ia saat ini masih berstatus sebagai pemain Washington Wizards, tapi ia bisa sewaktu-waktu berpindah tim, dan bahkan ia bisa menentukan ke tim mana ia mau di-trade. Hal ini jelas sangat-sangat merugikan Washington Wizards. Tadinya, sempat ada dua tim yang didakwa kuat akan menjadi tempat berlabuhnya Beal, yaitu Miami Heat dan Phoenix Suns, dan kemudian Beal pun memilih Phoenix Suns. Nah, pilihan Beal ini merupakan pilihan yang buruk bagi Washington Wizards. Phoenix Suns tidak memiliki first round picks, itu karena first round pick mereka sudah habis saat mereka men-trade KD. Akhirnya, karena tidak punya first round picks, Suns pun tidak bisa memberikan aset draft pick yang bagus untuk tim Washington Wizards. Akhirnya, sebagai ganti dari Bradley Beal, Wizards hanya mendapatkan Chris Paul, Landry Shamet, beberapa second round draft picks, dan beberapa pick swap. Hal ini merupakan hal yang gila. Wizards memang masih mendapatkan Chris Paul, tapi tetap saja, tidak adanya first round picks dalam trade ini merupakan hal yang gila. Sebagai perbandingan, dahulu, saat Rudy Gobert mendarat ke Minnesota Timberwolves, Utah Jazz mendapatkan segudang first round picks, tapi yang ini, saat men-trade Bradley Beal, Wizards sama sekali tidak mendapatkan first round picks. Sungguh merupakan trade yang amat merugikan Wizards. Oh iya, tadi saya sempat bilang kalau Chris Paul juga masuk ke dalam trade ini. Chris Paul sendiri benar-benar terkejut mengetahui namanya masuk ke dalam daftar trade. CP3 sendiri mengetahui kabar ini ketika ia sedang berada di dalam pesawat. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan menuju New York untuk menghadiri undangan acara talk show.
Dan ketika di pesawat, ia mendapat kabar dari rekannya bahwa ia masuk ke dalam proposal trade. CP3 merasa agak sedih mendengar kabar ini, apalagi ketika ia tahu kalau ia di-trade ke tim buruk seperti Washington Wizards. Meski begitu, CP3 tetap mendongakkan dagunya dan bersikap tegar. Ia tetap merasa bersyukur karena paling tidak, ia masih diberi kesempatan untuk tetap bisa bermain di NBA. Entah kapan trade ini akan benar-benar resmi terjadi, tapi yang jelas, trade ini sudah dipastikan akan terjadi. Agen Bradley Beal di NBA, Mark Bartelstein, bahkan mengutarakan bahwa trade ini sudah dalam proses penyelesaian. Trade ini akan kembali mengukuhkan nama Phoenix Suns di NBA. Suns sendiri merupakan tim yang hebat. Di playoff kemarin, mereka merupakan tim terbaik yang mampu menahan gempuran dari Denver Nuggets. Padahal, di playoff kemarin, mereka bermain tanpa point guard utama mereka, yaitu Chris Paul. CP3, seperti biasa, ketika babak penting datang, ia selalu mengalami cedera. Dan di playoff yang lalu, ia mengalami cedera bahu kanan. Trade luar biasa ini bisa terjadi berkat general manager terbarunya Phoenix Suns, yaitu Matt Ishbia. Meski masih muda, tapi Matt Ishbia ini merupakan seorang GM yang tegas dan cerdik. Mantan pemain NCAA Divisi 1 ini benar-benar berani dalam melakukan gebrakan, seperti misalnya melakukan trade Kevin Durant, memecat pelatih Monty Williams, dan kini ia men-trade Chris Paul dan mendatangkan Bradley Beal. Ishbia benar-benar berani dalam mengambil tindakan. Sepertinya, Ishbia ingin menyegerakan Phoenix Suns untuk bisa mendapatkan piala Larry O'Brien. BTW, dengan trio Durant, Booker, dan Bradley Beal, maka itu artinya Suns resmi menjadi sebuah tim super. Hal ini sungguh unik. Tim super ini bisa dibilang merupakan tim super ketiga KD sejak 2019. Sejak 2019, ia sudah berada di 3 buah tim super, yaitu tim super Golden State Warriors, tim super Brooklyn Nets, dan tim super Phoenix Suns. Ketiga tim super ini jelas memiliki potensi untuk meraih juara, tapi sayang, ketika babak playoff datang, selalu ada saja hal-hal yang menghalangi. Di sisi lain, 3 tim super di 4 tahun belakangan ini membuat legacy Durant jadi semakin rusak. Usai meninggalkan Warriors dan bergabung ke 2 tim super, Durant belum pernah sekalipun meraih gelar juara. Di sisi lain, tim yang ia tinggalkan, Golden State Warriors, sudah berhasil meraih 1 buah gelar juara di 2022. Jika Durant kembali gagal meraih juara di NBA musim 2023-2024 mendatang, maka bisa dipastikan legasinya akan semakin hancur. Ia pastinya akan semakin diejek, itu karena ia selalu mendapatkan tim yang overpower, tapi tidak pernah juara. Bila KD gagal meraih juara lagi di musim 2023-2024, maka mungkin gelar juara tahun 2018 yang lalu bersama Golden State akan menjadi gelar juara terakhirnya di NBA. Menarik rasanya melihat pergerakan-pergerakan di NBA off-season ini. Trade Bradley Beal dan Chris Paul ini barulah permulaan. Saya yakin masih akan banyak trade-trade dan sign mengejutkan yang akan terjadi. Mari kita tunggu. Baiklah guys, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek AZ Sportswear. Cari jersey NBA atau membuat jersey custom, AZ Sportswear jawabannya. Oke guys, inilah akhir dari video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.